Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat Sobat Muda Mendunia. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Perkenalkan, nama saya Bunga Analis Flo, salah satu mahasiswa International Communication di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Hari ini kita bakal ngomongin program yang menarik banget nih dan pastinya relevan di era digital ini, yaitu program Magister Media dan Komunikasi. Nah, hari ini spesial juga, kita bareng sama Miss Firly nih. Halo Miss Firly. Halo Selamat Flo, pagi. selamat pagi. Ini pagi ya Pagi typingnya. dong. Boleh perkenalan dulu nih, Miss. Oke, halo Sobat Muda Muda Mendunia. Mendunia gitu ya, atau teman-teman dari komunikasi pada khususnya. Saya Firly Anissa, saya kebetulan menjadi salah satu dosen ya di program Magister Media dan Komunikasi, dan saya jadi ketua prodi ya, program studi program Magister Media dan Komunikasi, atau biasa kita singkat ya Flo, Medcom. Medcom. Istilah gaulnya biar enak sebut tuh Medcom gitu ya, Miss ya. Iya, gitu Flo. Oke, Miss. Kita panggil Miss aja ya, karena Iya, kan dosen-dosen UMY itu muda-muda dan gaul-gaul gitu. Setuju ya? setuju dong. Oke nih, Miss. Jadi program ini cocok banget ya buat teman-teman yang mau melanjutkan studi nih ya, dan juga berkarir di bidang media dan komunikasi. Nah, untuk di awal nih, Miss, ngomong-ngomong soal program Magister sendiri, boleh dong Miss dijelasin nih fokus programnya dan kenapa sih pada akhirnya nih UMY itu memilih untuk membuka program di ranah S2 ini? Oke, makasih ya Flo. Jadi memang sejak bulan Februari ya, Februari tahun ini 2024 kita sudah ada eh, surat keputusan gitu ya, secara legal, secara hukum sudah ada SK-nya yang dari Kemendikbud ya tentu saja, yang menyatakan bahwa program Magister Media dan Komunikasi bisa berdiri gitu, dan bisa melangsungkan gitu ya program mengajar gitu ya, atau program akademiknya. Nah, program media dan komunikasi ini di bawah payungnya Pasca Sarjana UMY. Oke. Jadi mungkin belum langsung ke Fakultas Visipol, tapi kita di Pasca Sarjana. Jadi kalau teman-teman mau kuliah, mau studi lanjut, nanti kuliahnya sama Flo nih di gedung Pasca Pasca Sarjana. Sarjana. Ya, di UMY itu yang ada di UMY bagian dalam ya, Bagian dalam, betul. yang nggak di depan gitu, tapi agak masuk gitu. Nah, Hidden gem. iya, hidden bener. Nah, tentu saja fasilitasnya menarik ya, Betul. bagus, gedungnya baru dan sebagainya. Kemudian kita memutuskan untuk akan running nih bulan September tahun 2024 ini. Oke. Gitu. Nah, mengapa sih ya penting, atau kok tadi kata Flo, kenapa sih kok buat program Magister Media dan Komunikasi? Memang di Visipol tuh kan ada 3 prodi ya, Oke. HI, Ilmu Pemerintahan dan Komunikasi. Nah, HI dan Ilmu Pemerintahan ini udah lama ya buat S2 betul. gitu. Nah, ini nih anak paling bungsu dari Visipol, kemudian kita buat Media dan Komunikasi tentu saja untuk apa? Karena kita menjawab banyak tantangan. Oke. Ya, banyak pertanyaan, banyak tantangan yang juga yang diberikan gitu ya oleh masyarakat, kemudian stakeholder kita atau alumni-alumni bahkan di S1, karena S1 kita sudah hampir sudah panjang sekali ya, kita hampir 30 tahun ya berdiri S1 Komunikasi, sehingga S2 ini sangat penting gitu kalau untuk meneruskan nanti teman-teman S1 untuk alumni sekolah lagi, atau bahkan yang bukan alumni gitu, dan kita ada peminatan yang menarik Flo gitu. Oke. Nah, ngomong-ngomong nih Miss, soal konsentrasinya sendiri tuh apa aja sih yang ditawarkan dalam program Magister ini, Miss? Iya betul. Jadi kita masih meneruskan gitu ya dari spirit dari S1 nih Flo ya. Jadi spirit S1 kita itu kan multikulturalism. Oke. Jadi bagaimana kemudian kita bisa menjadi pelaku dari pelaku dari bidang komunikasi. Kemudian kita punya perspektif-perspektif yang juga sangat humanis ya, yang berkaitan dengan spirit multikulturalisme. Spirit multikulturalisme itu apa? Ya, kita sangat menjunjung tinggi human rights ya, kita sangat menjunjung tinggi diversity atau perbedaan, toleransi, keberagaman. Ya, kemudian kita juga sangat senang dengan apa yang berbau dengan egalitarism ya. Makanya kalau di komunikasi itu ada dosen-dosen yang dipanggil Mbak, Miss, Mbak, Miss. ya, Mas. Mas ya. Untung nggak Om ya. Enggak, jangan ya. Ya,
meskipun ya ada juga yang dipanggil bapak dan ibu dan itu nggak masalah, tapi spirit multikulturalism S1 komunikasi itu memang paling menonjol. Nah, kita teruskan tuh di S2 ya. Nah, tapi spirit multikulturalisme ini juga kita fokuskan lagi gitu ya di bidang digital. Nah, jadi tadi Flo bertanya tentang sebenarnya konsentrasi apa. Nah, ada 2 konsentrasi, tapi pada titik temunya adalah kita ingin menjawab banyak sekali tantangan-tantangan dalam dunia digital. Dan tantangan dalam dunia digital ini bisa dijawab melalui kajian-kajian komunikasi ya, dalam praktik-praktik berkomunikasi gitu. Jadi kita nggak mau dalam dunia digital nih para pelaku komunikasi ya, komunikator atau komunikan atau dalam proses komunikasi kita gagap gitu, tapi justru bisa mengisi ruang-ruang itu gitu. Jadi ada 2 konsentrasi, yaitu pertama manajemen komunikasi dan media digital nih ada di sini ya. Nah, ini ada mata kuliahnya nih, manajemen komunikasi dan media digital. Nah, siapa saja yang bisa ambil mata kuliah ini ya, Flo? Ya teman-teman yang belajar di PR, misalkan, atau yang praktisi. Jadi praktisi. Jadi mungkin yang seperti Flo nih, penyiar radio. Waduh, kok ketahuan di sini ya? Penyiar radio kondang di Jogja. Mau meneruskan di situ bisa. Ambilnya di peminatan 1. Atau yang sudah lulus S1 kemudian praktisi di IO, event organizer. Kemudian dia jadi manajerial, dia mau menjadi owner misalkan dari IO itu, mau yang bidangnya adalah lebih lebih ke manajemen gitu ya. Strateginya gitu ya, bisa ambil di manajemen komunikasi dan media digital gitu. Nah, mata kuliahnya ini Flo, ada manajemen komunikasi, perspektif multikultur, strategi komunikasi, kemudian metode penelitian komunikasi. Nah, peminatan kedua ini yang lebih ke kajian medianya. Mungkin Flo juga ingin jadi tadi dosen. Waduh, amin. Researcher. Gitu, dia bisa masuk, teman-teman bisa masuk di kajian media dan budaya digital. Jadi lebih ke kajian. Gitu, teori-teorinya Miss ya yang ditonjolkan ya dalam mata kuliah yang kedua ini ya Miss. Betul, teori-teori yang akhirnya nanti membuat teman-teman yang kuliah di S2 punya banyak perspektif tentang misalkan teori-teori kritis, di situ ada kajian media digital di situ. Sebenarnya misalkan sekarang kan bentuk podcast seperti ini tuh banyak. Terus saya ingin mengkaji gitu ya. Sebenarnya podcast ini secara teoritik atau dalam analisis kritis tuh gimana sih gitu. Bisa belajar itu. Atau kajian budaya digital juga bisa. Kemudian metode penelitian media digital. Jadi kita sudah buat agar 2 peminatan ini juga bisa gitu diambil oleh teman-teman yang praktisi maupun yang kajian gitu. Karena praktisi dan kajian agak berbeda ya. Agak berbeda. Nah, di S1 kan kita ada 3 kan, ada broadcast, PR, adver. Ya, itu pun bisa teman-teman misalkan mau ke praktisi ambil yang peminatan 1. Kalau mau tadi seperti Flo tadi juga pengen jadi researcher atau dosen atau pengajar gitu ya, kira-kira bisa ke peminatan 2. Miss. Nah, di antara 2 mata kuliah ini kan memang fokusnya ke digital ya, Miss. Dan juga kita kan sekarang masyarakat nih hidup di era teknologi nih, Miss. Dan secara nggak langsung nih masyarakat nih dengan gampang dan mudah mengakses informasi nih. Nah, aku mau tanya nih, Miss, bagaimana caranya UMY nih mengkolaborasikan tren serta membangun kreativitas agar menjadi output pembelajaran yang menarik bagi mahasiswa? Caranya gimana tuh? Iya, yang jelas itu kita punya 3 kata kunci tantangan ya dalam bekerja digital, media dan komunikasi ya, kan ada 3 kata kunci yang di awal sekali gitu. Jadi ketika kita buat kurikulum ini nggak asal gitu ya Flo, tapi kita mengkaji gitu. Sebenarnya 3 kata kunci tantangan itu apa saja gitu ya. Pertama, karena ada hybridization of skills. Jadi skillsnya itu hybrid gitu. Nggak hanya kalau mungkin dulu jadi jurnalis atau jadi jurnalis misalkan contohnya orang tuh cari informasi kemudian nulis. That's it gitu. Tapi kalau di era digital itu dia juga harus bisa buat konten misalkan, atau dia bisa menyajikan nih podcast seperti ini gitu. Berarti harus ada bisa public speaking. Improvement skills juga ya Miss. Improvement skills juga.
Nah, di kajian digital hybridization of the skills ini penting banget gitu. Oke. Jadi karena dunia teknologi makin kompleks, maka masyarakatnya atau pelaku-pelaku komunikasinya juga diperlukan untuk agar eh, apa ya bisa adaptable gitu Oke. misalkan ya. Kemudian cross disciplinary collaboration. Jadi namanya cross berarti disiplin ilmunya sangat multidisiplin Oke, gitu. oke. Jadi nggak bisa hanya mungkin komunikasi aja belajarnya Betul. ya, tapi orang komunikasi harus ngerti politik, harus ngerti budaya. Itu kayaknya sering ya saya ngomong itu di kelas gitu. Sering sekali ya, Miss ya. Jadi kita nggak mungkin hanya belajar komunikasi aja gitu. Oke. Kemudian cultural sensitivity. Nah, karena sudah sangat kompleks, maka teman-teman yang belajar komunikasi juga diminta untuk lebih sensitif. Sensitif, Iya, betul. untuk lebih sensitif. Misalkan ada self editing gitu ya. Kalau saya memposting ini bagus enggak gitu, atau saya harus berempati seperti apa sama orang yang posting sesuatu yang sedih Oke. misalkan, atau saya harus bagaimana ketika ada budaya yang berbeda yang saya temui dalam ruang digital misalnya gitunya. 3 kata kunci ini kita kaji gitu sehingga ada tadi turunan mata kuliah tadi Oke, gitu baik, Miss. untuk menjawab berbagai tantangan dalam dunia Oke, jadi digital. mata kuliah ini tuh memfokuskan terhadap untuk perkembangan sense of belonging, sense of empathy juga ya, Miss ya, berarti Iya, ya outputnya nanti ya, Miss iya ya. betul. Oke, Gitu. cocok banget nih ya buat teman-teman ya yang mau tadi ya, Miss ya, misalnya mau jadi di event organizer atau mungkin di menggaji jadi dosen dan lain-lainnya ya, Miss ya. Nah, Miss, ngomong-ngomong juga nih, Miss. Tadi kan itu treatment-treatment yang dilakukan ya, Miss, untuk mengatasi tantangan di pekerja digital media komunikasi sendiri ya, Miss ya. Nah, nextnya nih, Miss, mau tanya nih, Miss. Ngomong-ngomong nih soal program ini juga. UMY itu ada nggak sih riset internasionalnya untuk pembelajaran mata kuliah? Mungkin mengkolaborasikan mata kuliah internasional dan mengcombine-nya dengan mata kuliah di UMY. Ada nggak Iya, sih, Miss? iya betul. Jadi sebelum kita buat kurikulum, kita tadi buat kajian ya, Kajian, kita buat betul. riset, dan kita harus punya benchmark, yaitu Oke. benchmarking mana sih universitas-universitas yang bisa kita tiru, gitu Oke. ya, baik secara mata kuliah, baik secara logika-logika kurikulumnya, gitu kan. Dan kalau di peminatan pertama Oke. kita belajar dari kurikulum dari Monash Monash University ya di University. Australia Ya. ya. Mereka punya Master of Marketing and Digital Communication. Kemudian kita ulik gitu mata kuliahnya. Kemudian kita cari peminatan yang bisa kita jadikan kiblat gitu ya, bisa jadikan contoh gitu. Oh, ternyata yang bisa gitu ya, yang bisa kita lihat adalah tadi itu marketing and digital communication dalam konteks peminatan pertama itu sangat amat gitu ya mengkonsiderasi kemampuan untuk praktik ya, Oke. praktik marketing dalam dunia digital ya. Oke. Misalkan jawaban tentang oh, gimana sih kalau saya jadi manajer sebuah IO? Saya juga punya startup studio misalkan ya. Sekarang kan banyak sekali alumni-alumni kita, Flo, Betul. yang kemudian punya startup gitu. Jadi dia buat studio-studio gitu. Mungkin awalnya kecil gitu ya. Atau iklan apa namanya? Agensi iklan gitu yang Betul. skalanya masih kecil yang kemudian eh jualan tanda kutip gitu melalui dunia digital Oke. gitu. Jadi beberapa alumni banyak bukan beberapa ya S1 komunikasi UMY itu bahkan dia buat sendiri nggak kerja di tempat orang lain tapi mereka buat Buat sendiri sendiri. Oke. gitu. Jadi mereka buat studio podcast seperti ini, buat studio YouTube, mereka menjadi konten kreator gitu ya. Kemudian buka startup agensi iklan dan itu berjalan di sektor dari lokal kemudian cari kliennya tentu saja di Jakarta dan di Internasional ya, internasional gitu. Miss. Nah, jadi kita memanggil lagi nih alumni-alumni S1 misalkan yang sudah tahu ya mau akan bidang di situ, kita menyediakan peminatan yang pertama tadi Oke. gitu. Nah, di mata kuliah di peminatan pertama ini kita harapkan kita bisa mengisi gitu ya, bagaimana kemudian belajar tentang
marketing dalam dunia Digital. digital, manajemen komunikasi dalam dunia digital, atau misalkan public relation dalam dunia digital ya. Kita punya banyak dosen-dosen ya yang dari S1 kemudian juga mengajar di S2 yang berkaitan dengan peminatan satu. Oke. Nah, untuk peminatan kedua ya Flo, itu kita menginduk kepada atau mencontoh gitu ya University of Sheffield di UK. UK. Ya, jadi di Sheffield itu ada namanya MA-nya, Master of Art-nya Digital Media and Society. Jadi Digital Media and Society itu lebih banyak pada soal kajian tadi, ya kajian kritis, ya kajian perspektif yang lebih ke teoritis gitu, namanya juga kajian ya. Jadi diharapkan bisa memahami gitu dalam ruang digital itu ternyata nggak hanya proses komunikasinya yang harus dipelajari ya, marketingnya tadi atau strateginya gitu ya Flo, tapi ada nggak sih sebenarnya budaya baru dalam ruang digital? Oke. Ya, misalkan saya risetnya tentang mompreneur gitu ya. Jadi saya baru aja nulis tentang mompreneur. Jadi dalam dunia mompreneur itu sebenarnya apa sih yang terjadi ketika ibu jadi mompreneur dunia digital, jadi mom influencer gitu ya, kajiannya gimana? Oh, ternyata mereka itu mendapatkan beban ganda gitu ya, nggak hanya ngurusin anak, rumah, tapi juga jadi konten kreator. Nah, mereka bagaimana jugglingnya di situ, Memanage semua itu ya, memanage Miss semua ya. itu gitu ya. Jadi kajian-kajian post feminism misalkan, atau kajian-kajian tentang digital labor ya, kemudian tentang algoritma gitu ya, kita bisa bahas di peminatan kedua. Oke. Iya gitu. Jadi lebih kepada kajian yang mungkin lebih kritis, lebih teoritis gitu. Itu di peminatan kedua. Di Nah, peminatan kedua, iya, oke. dan di University of Sheffield ini menyediakan kurikulum itu. Nah, kita belajar ya. Belajar dari situ. Kebetulan pengalaman saya waktu saya studi gitu ya di UK, memang apa ya, hal yang menonjol gitu kalau kita studi komunikasi atau media di Eropa adalah lebih ke kajian ya gitu, lebih ke kajiannya bukan pada how to-nya. Mungkin kalau di Amerika itu kan lebih komunikasinya lebih ke how to atau komunikasi politik gitu ya, atau komunikasi yang lebih transmission model misalnya gitu. Nah, kalau di UK lebih ke cultural model misalkan gitu. Dari Itu secara sih. teorinya gitu ya, Miss Ya, ya. ya. Jadi kita Yang nggak ditonjolkan. ujuk-ujuk ya Flo buat kurikulum ini tiba-tiba Tanpa riset kan nggak tanpa mungkin ya, riset Miss ya. gitu ya. Jadi sangat tepat bila teman-teman bisa melanjutkan studi di sini. Betul. Pastinya juga karena sudah ada benchmark skala internasional ya, Miss ya, dan sudah dapat dipastikan program yang ditawarkan ini memiliki basis yang kuat dan berkualitas nih teman-teman. Nah, next nih Miss, mau nanya-nanya soal kira-kira alur sama pendahan mata kuliahnya nih Miss. Nah, tadi kan udah jelasin ya soal penjelasan konsentrasi di awal tadi ya Miss ya. Terus nih Miss, secara kurikulum, nah itu akan dimaksimalkan dalam berapa semester sih Miss? Mungkin bisa dijelasin nih Miss. Oke, makasih Flo. Jadi memang ada 4 semester. Jadi kalau kuliah S2 itu harus di 4 semester. Ya, jadi bisa kurang gitu ya, tapi dia harus menginjak 4 semester. Keempat semesternya gitu ya. Ke semester keempatnya gitu. Nah, kita mendesain apa namanya, mata kuliah ini padat gitu ya. Jadi tidak punya banyak mata kuliah sebenarnya, tapi kita membuat volume mata kuliahnya itu lebih luas dan mendalam. Mungkin itu bedanya dengan S1 ya. Kalau S1 itu kan banyak gitu ya, dikenalkan pada perspektif ini, perspektif itu. Karena kan untuk mengetahui keminatan penjurusan kita nanti ya Miss ya, kalau di S1 gitu. ya. Dan juga di S1 itu kan mengenalkan keilmuan ya. Teori-teori itu dikenalkan di S1. Di master itu lebih padat gitu ya. Misalkan di sini ya, di Medcom ini kita membuat gitu ya, ada 4 semester ya. Kemudian yang semester pertama ada di mata kuliah umum. Ya, nah bisa ditampilkan ya, mata kuliah umum ya, ada kurikulum program studi media dan komunikasi, program magister. Di kurikulumnya ya Miss ya. Ada penjelasannya juga nih. Bisa ya. Di sini dijelaskan ya. Pertama adalah semester 1 nih ya, mata kuliah umum. Jadi tidak mungkin ya mata kuliah langsung ke penjurusan.
Pertama, mata kuliah tentang perspektif dan teori komunikasi ini mata kuliah yang wajib harus diambil Wajib, ya. oke. Jadi teman-teman yang mungkin nggak S1-nya komunikasi Flow bisa ambil, Oh, tetap bisa ngambil ya, Miss, bisa walaupun nggak lulusan S1 S1 komunikasi ya? komunikasi. Misalkan mau Oke. cross, boleh, boleh sekali. Karena kita ada mata kuliah perspektif dan teori komunikasi gitu. Jadi nanti di awal-awal dijelaskan ya tentang teori-teori ke awal dari komunikasi. Kemudian perspektif masyarakat digital namanya juga Oke. tadi peminatan khusus spesifik kita digital ya, Oke. media yang digital ya. Kemudian filsafat ilmu dan etika Akademik. akademik ya. Jadi apa ya, filsafat ilmu ini menjadi bagian penting gitu ya untuk memahamkan logika-logika awal dari ilmu atau sebuah kajian. Oke. Kemudian yang keempat adalah metode penelitian sosial. Tentu saja ini Oke. juga sangat penting meskipun di S1 sudah pernah diberikan pasti ya. Tapi untuk melancarkan ini penelitian gitu Penelitian. Flo. Jadi penelitian-penelitian yang akan dilakukan dan untuk apa ya, garis besar memang kita lulusannya diminta untuk publikasi. Publikasi, Iya, oke. minimal Sinta 2, 1 kali jurnal ya, atau misalkan Scopus. Scopus, Scopus, ya. Ya, ada Scopus tuh ada Q1, Q2, Q3, Q4. Nah, boleh yang mana saja, tapi minimal adalah Sinta 2. 2, Nah, oke. harapannya di semester 1 sudah punya cikal bakal mau publikasi, mau Publikasinya, menulis oke. ya, mau menulis apa gitu. Nah, kemudian kita lanjut ke semester 2. Nah, 2, semester 2 ini mulai ada peminatan. peminatan. Maka tadi semester 1 mata kuliah umum, ya hanya 4 mata kuliah. Kemudian semester 2 juga ada 4 mata kuliah loh, tapi SKS-nya gemuk-gemuk ya. SKS-nya Oke, besar-besar. besar-besar. Maka kita kuliahnya lebih, volumenya lebih, mungkin durasinya lebih Lebih panjang. panjang gitu dan dalam gitu ya. Nah, nanti teman-teman bisa memilih peminatan 1 atau 2 tadi yang saya sebut. Kalau ke praktisi peminatan 1, kalau lebih ke kajian Peminatan menjadi 2. peminatan 2. Baru semester 3 dan 4 ini ada literatur review, kemudian ada seminar, sampai ada tesisnya. Oke. Tesis kita pun ya Flo itu harus keluarannya tadi ada publikasi. Oke. Jadi tesisnya tidak akan sepanjang seperti mungkin S2 pada umumnya. Oke. Ya, karena kita based on publikasi. Jadi kita bisa menguji, mengkaji, ujiannya ya dari publikasi itu. Hasil dari teman-teman ketika Menulis, menulis oke. gitu. Jadi sebenarnya durasi yang 4 semester ini cepet banget gitu Cepet. ya. Cepet sekali gitu. Karena sebenarnya yang penuh adalah di semester 1 dan di 2 2. gitu. Kira-kira kalau durasinya akurasinya dalam berapa lama sih, Miss? Ya kalau satu semester tuh kan sepertinya 6 6 bulan, bulan, tapi iya. kan enggak ya. Pada Mhm. praktiknya kan kita mungkin 3 sampai 4, Iya, 4 betul. bulan lah ya, 4 bulan sampai akhirnya itu. Jadi 4 bulan, 4 bulan, kemudian nanti tahun depannya lagi 4 bulan dan 4 bulan. Jadi sebenarnya sangat bisa untuk teman-teman yang sudah bekerja nih, Flo. Bekerja, iya. Kalau teman-teman udah bekerja, mau lanjut S2 masih mikir, aduh waktunya gimana dan sebagainya, bisa karena kita juga sudah merancang kuliah ini di weekend. Ya, Oh, meskipun tidak di hari Minggu oke, ya, oke. tapi misalkan Jumat dan Sabtu. Fleksibel Ya, banget ya, Miss, ya. Jadi iya. mungkin buat teman-teman yang sambil kerja pun sambil bisa S2 Ya, juga di bisa sini. juga Jumat dan Sabtu dan mata kuliahnya kan per semester hanya 4 ya. Oke. Gitu. Jadi kita memang membuat agar semua orang bisa sekolah meski kuliah lanjut meskipun sudah bekerja. Oke. Gitu. Nah, Miss, ngomong-ngomong juga nih soal perbandingan sama teori dan prakteknya, Miss. Mm-mm. Apakah 50-50 atau mungkin berat di Mm-mm. teori ataukah mungkin berat di praktek, bisa dijelasin, Miss, Ya, kira-kira? kalau di praktik itu memang kita lebih di yang peminatan pertama ya, peminatan kedua tidak ada praktik. Oke. Ya, jadi mungkin kepeminatan pertama kita juga bisa memanggil dosen-dosen yang apa namanya praktisi Praktisi, gitu. oke. Misalkan di mata kuliah nih, ya misalkan mata kuliah perspektif multikultur di era digital atau mata kuliah manajemen komunikasi ya, Oke. teori dan praktik gitu. Pasti dosennya nggak akan hanya memberi teori, tapi kemudian bagaimana sih dalam kacamata praktisi atau misalkan dalam praktiknya langsung itu seperti apa. Dan Oke. memang kita tidak bisa membayangkan S2 seperti S1 ya, praktiknya banyak di lab, enggak seperti itu.
praktik dalam konteks di kelas, praktik dalam konteks membuat tugas-tugas atau contoh-contoh yang lebih ke praktikum, yang menulis misalnya Oke. begitu ya, kemudian membuat manajemen, strategi komunikasi, lebih ke situ gitu. Oh iya Miss, ngomong-ngomong soal praktik tadi ya Miss, katanya tuh ada project praktik sendiri ya nih Miss di program ini. Bisa dijelasin dong Miss, project apa sih ini? Gitu. Ya, oke. Kalau untuk capstone project gitu Nah, ya, itu nanti lebih ke teman-teman yang betul-betul praktik, praktisi. oke. Iya, misalkan sangat boleh teman-teman yang praktisi itu, misalkan nih mau membuat program yang berkaitan dengan IO-nya dia gitu ya. Jadi misalkan ada sebuah IO yang kemudian punya project akan membuat kegiatan yang sangat erat dengan dunia digital gitu. Oke. Nah, nanti bisa bisa saja project itu yang bisa menjadi tugas akhir Oke. gitu. Jadi menjadi tugas akhir di mata kuliah itu. Jadi memang di peminatan satu lebih kepada praktik Praktik, ya. oke. Lebih kepada praktik, maksudnya praktisi-praktisi yang mengambil. Jadi teman-teman praktisi kita minta juga nih untuk bisa kuliah lagi di sini, meskipun nanti lulusannya pun harus tetap ada luaran publikasi. Oke, baik. Gitu. Jadi di project ini sendiri tuh mahasiswa tuh langsung turun ke klien ya Miss ya, bagaimana handling klien dan lain-lain ya Miss ya? Iya, iya. Wow, langsung terjun berarti ya Miss ya, nggak cuma teori aja tapi juga Iya, belajar dan praktek. di S1 juga begitu kan? Ya, Ya, di betul. S1 komunikasi UMY juga mata kuliah PR event ya, event Iya, PR. Kemudian tugas akhir juga ya Miss ya tugas kemarin ya, akhir, marketing bikin company komunikasi, profile dan iya. lain-lain. Jadi langsung ya ke klien. Nah, di S2 kita juga akan bisa ambil itu apalagi di mata kuliah yang tadi ini, mata kuliah manajemen komunikasi, teori dan praktik. Oke. Mm-mm. Nah Miss, kira-kira nih, kalau misalnya nih kita semua nih mau ngambil program magister ini, ada beasiswanya nggak sih? Itu oke, ada. Jadi di beasiswa itu eh, nanti Anda harus enrollnya ke admisi ya, Oke. bukan ke program studi. Jadi di admisi itu akan ada banyak informasi tentang beasiswa. Nah, biasanya yang mendapat beasiswa adalah alumni yang punya IPK tertentu. Ya, Oke. misalkan dia cum laude misalnya begitu, atau studinya tidak S1-nya ke S2-nya tidak lama. Oke. Dia bisa kayak direct gitu ya, meskipun kita belum ada fast track ya, tapi tunggunya tuh nggak bisa lama Lama, gitu. oke oke. Jadi baru selesai S1 langsung ke Langsung lanjut S2, S2, oke. dengan catatan tadi nilai dan IPK akan dilihat. Kemudian ada juga beasiswa kader. Oh, oke. Ya, jadi kalau teman-teman masuknya ke IMM IMM. misalkan, atau di persyarikatan yang lain ya kan, Kader Muhammadiyah gitu kader ya Mas ya? Muhammadiyah, nanti akan ada jalur juga yang itu. Oke. Iya, jadi sebenarnya, tapi Flo sebenarnya biaya dari kuliah ini tuh nggak mahal. Berapa sih Miss? Aku udah kebayangnya tuh dengerin tadi ya, programnya udah segala macam, risetnya juga sampai internasional tuh udah mikirnya kayaknya nyampe 60 juta, 70 juta nggak sih Miss? Enggak ya, jadi separuhnya. Jadi bahkan nggak ada 30 juta. Serius? Di 2024 ya. Di 2024 ya, jangan tahun depan mungkin udah beda Beda lagi. lagi. Makanya ayo karena Sekarang buruan Flo, gitu. karena ini angkatan pertama Flo. Angkatan pertama Miss? Angkatan pertama, intake-nya September. Jadi kalau teman-teman masuk di September ini masih biaya masih sangat terjangkau Oke. ya. Jadi di bawah 30 juta Di sudah bawah 30 bisa. juta udah mendapat semua tadi ya Iya. Mas ya, program Dan berkualitas dibayarnya tadi. kan per semester. Jadi Oke. tidak 30 juta langsung di depan. Nanti ada termin-terminnya. Nanti mungkin lebih detailnya bisa langsung ke admisi Oke. UMY Jogja. Jadi kalau di UMY teman-teman gedungnya yang paling depan itu. Nah, jadi kita sudah desainkan memang karena ini intake baru ya, prodi baru, kita ingin teman-teman bisa bergabung lebih awal dengan kita gitu, baik alumni maupun mungkin tidak alumni, nggak masalah, baik yang S1-nya di komunikasi maupun yang mau cross ya itu juga nggak masalah, silakan untuk bergabung dengan media dan komunikasi ya, program magister. Dan yang jelas Flo, di intake tahun pertama ini Anda akan juga bisa di lulusan pertama.
Iya Oke, kan? oke. Otomatis kan menjadi harapannya ya. Harapan, Di betul. 4 semester itu, kurang dari 4 semester Anda bisa lulus, maka Anda bisa menjadi lulusan pertama Lulusan pertama, dari oke. program Magister Media dan Komunikasi. Kesempatan yang potensial banget nih ya, Miss, ya. Iya, Nah, Miss, betul. ngomong-ngomong soal lulusan juga nih, Miss. Kira-kira lulusannya tuh kan tadi udah ngomong Mhm, jadi apa aja kan ya, Miss, ya. mhm, Selain itu ada nggak sih, Miss, pekerja potensial lainnya selain jadi praktisi, selain jadi event organizer tuh ada juga mhm. nggak sih, Miss? Oh iya, jelas ya, yang pasti karena kita S2 itu biasanya orang-orang yang tidak puas di S1, maksudnya tidak puas itu pengen lebih Beli belajar lagi, iya, lagi ya, upgrade gitu ya. upgrade lagi gitu ya. Juga bisa pertama jadi dosen, tentu saja ya, dosen sekarang udah bahkan nggak boleh hanya S2 kan, harus sedang S3 S3, biasanya. ya. Kampus-kampus ternama yang mengundang teman-teman untuk jadi dosen itu pengennya udah sedang S3 atau Oke. malah sudah S3 jadi dosen. Peneliti juga bisa ya. Jadi peneliti itu juga bagian bidang kajian, bidang pekerjaan yang menarik juga gitu, Oke. Flo. Misalkan di lembaga swadaya masyarakat, di LSM, di organisasi masyarakat, ya bisa juga di agensi juga Agensi, bisa, betul. peneliti di kampus juga bisa, pusat studi juga bisa misalkan. Oke. Kemudian bisa juga jadi PNS. PNS itu juga perlu ya Perlu, betul. meningkatkan apa ya, knowledge mereka Knowledge-nya, skill dan gitu. kompetensinya juga pastinya Iya, ya, Miss, betul. ya. Atau teman-teman jadi politisi juga Oke. bisa, atau pegawai BUMN, bisa jadi yang bekerja di kementerian juga bisa. Kemudian kalau yang praktisi bisa yang jadi manajer talent, Oke. manajemen ya, redaktur media, kemudian manajer PR PR, oke. misalkan, NGO gitu ya. Atau kalau pengusaha jadi entrepreneur, ada yang jadi IO, punya studio foto, punya studio film, punya talent agency ya, tadi yang saya sebut startup yang kayaknya kecil-kecil yang buat jadi content creator itu juga bisa gitu Bisa, ya, oke. sekolah S2 gitu. Jadi production house ya, pemilik production house, pekerja production house Oke. gitu. Jadi atau jurnalis Jurnalis. ya, penyiar Penyiar radio radio. seperti itu. Gitu. Jadi S2 ini sangat terbuka dan perlu diingat juga ya, komunikasi itu kan ilmu yang sangat dianggap bisa masuk ke Ke semua semua, iya ya betul. jenis Fleksibilitasnya pekerjaan. banget gitu ya, Yes, Miss, ya. fleksibilitasnya ada gitu ya, Ada, banget betul. bahkan. Nah, nanti teman-teman bisa mendapatkan banyak ya pengetahuan, dan saya kira nggak hanya prodinya sendiri, UMY-nya sendiri ya. UMY itu sudah sangat menjadi universitas yang reputable kan di Betul. Networking-nya Jogja. udah luas banget Iya, pastinya. di Jogja, di tingkat nasional, di Iya. internasional, itu juga bisa menjadi bagian hal yang jadi consideration ya teman-teman gitu. Nggak hanya program studinya, tapi UMY-nya juga Juga, oke. gitu. Jadi teman-teman bisa ditunggu bergabung di sini, Flo. Betul. Jadi ya buat teman-teman ya, yang pokoknya calon-calon mahasiswa nih dari program Digital Media sendiri nih, kamu tuh nggak cuma dapet teori doang, tapi juga dapat praktek ya, Miss, ya, dari program ini ya. Dan menjamin mahasiswa untuk memiliki bekal yang maksimal tentunya, dan dapat menjadi lulusan terbaik dengan potensi pekerjaan potensial di industri media dan komunikasi. Oke, Miss, thank you banget ya, Miss, sama pemateri dari hari ini ya, Miss, ya. Nah, jadi ini buat teman-teman calon mahasiswa nih, jadi akan mendapatkan berbagai macam program yang berkualitas tentunya. Nggak cuma teori, tapi praktek juga nih. Jadi menjamin mahasiswa untuk memiliki bekal maksimal. Nah, kira-kira dari Miss sendiri ada yang mau disampaikan nggak untuk calon-calon mahasiswa magister sendiri? Iya, makasih ya, Flo. Jadi penjelasan yang panjang tadi, ujung-ujungnya ngajak teman-teman untuk bisa masuk ya, langsung ke admisi UMY, kemudian bisa langsung daftar di program Magister Media dan Komunikasi. Intake-nya September 2024, masih ada waktu nih. Jadi teman-teman bisa lanjut untuk segera daftar di program Magister Media dan Komunikasi gitu, Flo. Oke, Makasih ya, Flo. sama-sama, Miss. So, tunggu apa lagi? Kita tunggu kehadirannya di sini.